Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para penonton, keluarga besar jaringan media Al-Hayah, keluarga Allah, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah adalah ahli Al-Quran, merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat bangsa Indonesia, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kesulitan, cobaan, fitnah, dan tentu yang menakutkan termasuk COVID-19 ini, dan Allah cepat mengangkatnya dari negeri kita tercinta, dilancarkan semua urusan, sukses dan berkah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa hari ini tanggal 10 Muharram, tentu perbincangan kemuliaan dan juga kejadian sejarah yang terkait dengannya cukuplah banyak, dan juga sudah banyak yang membincangkan. Dan tanggal 10 ini sesuai dengan sejarah catatan harian ini dikaitkan dengan tanggal Hijriah, yaitu juz 10. Dan juz 10 isinya surat Al-Anfal sebagian, ya, lalu surat Taubah, At-Taubah, ya kan, sebagian. Dan juz ini ada 2 surat tadi yang tidak utuh, tapi di antara surat ini tidak ada basmalahnya, ya gitu. Tidak ada basmalahnya karena secara penelitian rasional akliyah, bahwa isi dari 2 surat ini adalah ada kemiripan, yaitu masalah yang menggunakan jadi kekuatan fisik, dan masalah ketegangan, dan masalah positioning yang sudah final, jadi tidak ada kompromi. Nah, sehingga alasan rasionalnya tidak ada basmalah, karena basmalah itu adalah ada Ar-Rahman Ar-Rahim, situasinya situasi kasih sayang. Meskipun jadi tentu pembahasan atau tinjauan yang syar'i tauqifi, ya memang dari sananya tidak ada bismillah antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini. Ya, membaca, menelaah, mengulang, maka catatan harian yang terkait dengan 10 Muharram dan tanggal juz 10 mengambil tema namanya cekatan. Ya, cekatan ini kayaknya bukan bahasa Indonesia populer, tapi ternyata ketika dilihat di kamus ada juga. Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba kemudian di Google juga, Mbah Google memberikan komentar juga. Ternyata cekatan ini mempunyai padanan dan mempunyai makna mahir. Mahir juga malah dari bahasa Arab, arti pinter, cerdas. Ya, jadi selalu siap untuk melaksanakan sesuatu. Jadi cepat, tapi bukan berarti gerusa-gerusu atau tergesa-gesa. Jadi tangkas, ya kan, piawai. Jadi untuk mengambil sikap atau menyikapi sesuatu.
Dan di antara maknanya juga cekatan ini cepat untuk mengambil pelajaran suatu kejadian yang ada. Nah gitu. Nah maka memang ketika dilihat dari karakter juz 10 ini yang sebetulnya terdiri dari surat At-Taubah itu belakangan jadi turunnya di antara surat-surat yang ada bersamaan dengan surat Al-Maidah beriringan, dan di penghujung perjalanan jadi Rasulullah SAW melakukan misinya. Nah, jadi di situ mempunyai makna atau mempunyai kandungan yang sangat jadi beragam sebetulnya. Jadi masalah ghanimah, ya kan, keuntungan pembagian ghanimah dan jadi hasil dari gesekan, jadi antara kekuatan, ya disebut juga bisa perang. Jadi kaidah-kaidah kemenangan dan ketekunan, keberhasilan, ya kan. Kemudian ada di antara makna hijrah dan seterusnya, ya. Kemudian bagaimana orang itu bisa berhasil dalam meraih kemenangan atau tujuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada kondisi bahwa tanpa kompromi, ya kan, tanpa kompromi, ya di bara'atu minallah wa rasul itu tidak ada kompromi, ya. Kemudian juga bahwa ada bahasa yang keras dan tegas, mungkin seperti ayat yang ke-28 surat Taubat, innamal musyrikuna najasun, bahwa sungguhnya orang yang menyekutukan Allah itu najis. Teksnya luarnya begitu, meskipun para ahli kemudian mengatakan yang najis adalah keyakinannya atau jiwanya, tapi teks luarnya adalah seperti itu, luar biasa. Dan kemudian ada lagi ya terkait dengan sifat-sifat yang buruk, sifat toma untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya, rakus, ya. Kemudian menyimpan dendam atau niat-niat buruk yang mereka simpan, dan Allah mengancamnya pasti akan dibongkar dan akan diperlihatkan ke publik. Begitu juga termasuk ada mencela sifat pemalas, mengendindi masalah, menunda-nunda masalah, ya. Kemudian di situ ada cekatan, ya kan, di surat 9 ayat yang ke-41, lari dan cepat, ya, itu ada juga. Dan begitu juga dengan makna keberanian dan kemauan yang kuat. Misalnya orang yang merasa ada kendala panas, cuaca dan seterusnya, kemudian mengatakan panas ini jadi tidak ada apa-apanya bila dibanding panasnya api neraka. Ini adalah jadi semacam tema-tema yang sangat jadi banyak, ya kan. Nah maka kita mengambil catatan dengan cekatan tadi itu, jadi kita juga dekatkan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Kita sering menyaksikan dan mengalami, dan bahkan sekarang ini seperti situasi pandemi ini, bahwa jadi menatap, menyaksikan, melihat sesuatu yang tidak linear dengan pikiran kita. Dan di depan kita itu cepat sekali perubahannya. Nah maka membutuhkan sikap cekatan tadi untuk jadi mengetahui, mengambil sikap cerdik, mahir, piawai. Jadi di dalam situasi yang sangat heterogen, beragam, berbeda-beda dan seterusnya. Jadi seakan-akan orang hampir tidak bisa berjalan karena di hadapannya sesuatu yang kontradiktif atau tidak sejalan dengan apa yang ia pikirkan dan apa yang ingin ia lakukan. Luar biasa
Maka cekatan satu tentu untuk belajar. Jadi belajar menyesuaikan dirinya dengan situasi yang ada, ya kan? Tentu dengan kaidah-kaidah yang boleh dan dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, ketika kita jadi berhadapan dengan kalau orang tua, orang menengah dan orang muda itu beda. Ada ungkapan Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan bagian dari aku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Artinya apa? Cepat mengambil pelajaran untuk menyesuaikan bahasa, menyesuaikan mungkin suhu komunikasi. Ketika dengan orang yang lebih tua, orang yang berjasa, maka kita hormat dan mengakui jasa orang itu adalah satu kemuliaan dan ketawaduan, kesantunan, dan orang kemudian menjadi senang pada posisinya dan kita dianggap orang yang santun. Begitu juga mencintai dan menyayangi orang yang lebih muda dan kita butuh membimbingnya, mereka butuh bimbingan dan dengan bahasa yang sepadan, ya kan? Ini kalau dalam bahasa komunikasi dipakai misalnya kalau ke atas itu adalah menghormati atau memohon, kalau sejawat, seumur, maka adalah dengan bahasa yang biasa mungkin lo gue, tapi dengan ke bawah maka adalah dengan bahasa keteladanan dan kasih sayang. Artinya di dalam kehidupan ini ada bahasa komunikasi yang pas, ada suhu yang pas untuk yang begini, untuk yang begini, dan untuk yang begini. Nah, jadi gitu. Maka cekatan untuk jadi mengambil pelajaran. Dan itu akan ada akan ada kecocokannya dengan ungkapan bahwa at-tarbiyatu madal hayah. Bahwa belajar itu seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Dari turun ayunan sampai liang kubur. Karena apa? Karena memang jadi ternyata membutuhkan pembelajaran, penyesuaian terus, bahkan penggunaan bahasa pun bila untuk kau yang tua maka begini, untuk yang sepadan begini, untuk yang di bawahnya begini, ketika di dunia kampus begini, di dunia webinar seperti ini, di dunia kepesantrenan seperti ini. Nah, gitu. Dalam konteks ini hanya orang yang cekatan untuk bisa jadi belajar mengambil pelajaran, itulah yang dia akan bisa menyesuaikan. Ada dua hadis yang bisa dijadikan ini, misalnya kalimin nasa ala qadri uqulihim, ya kan, komunikasilah dengan manusia sesuai dengan jadi ininya, intelektualitasnya, ya. Gitu. Penggunaan bahasa kamu, lo, antum, akhi, ya kan. Jadi tentu tidak semuanya digebuk rampak. Karena apa? Karena kita cekatan untuk belajar. Misalnya kalau di dunia pendidikan tidak ada akhi, nggak ada. Nah, begitu. Di dunia seminar tidak ada ustadz juga nggak ada. Nah, jadi itu adalah dipakainya di dunia majelis taklim. Nah, begitu. Ya, jadi kalimin nas ala qadri uqulihim. Lalu ada hadis yang lain, jadi umirtu an unzilan nasa manazilahum. Aku diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memposisikan orang, meletakkan orang pada posisinya. Nah, ini diantara makna cekatan untuk terus memahami jadi situasi. Dari sini aja ini sudah luar biasa, ya kan? Sehingga jadi orang itu tidak merasa sudah pinter dan sudah cukup, karena memang nyatanya jadi setiap level ada bahasanya, setiap circle ada lingkungannya, dan kemudian setiap fase pun ada ilmunya dan ada orangnya. Makanya kemudian ada ungkapan, dan silahkan dicek omongan ini,
man qala innahu qad alima faqad jahila. Barang siapa yang merasa sudah tahu, maka di saat itu dia adalah orang bodoh. Karena di hadapannya jadi banyak hal yang dia sendiri tidak bisa mengambil sikap, kecuali jadi harus belajar dan kemudian menyesuaikan dan atau bertanya dengan yang lainnya. Dan di atas ilmu selalu ada ilmu, di atas langit ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, ini di antara cekatan tadi adalah cekatan untuk memahami dan merespon jadi apa yang ada di hadapannya dalam konteks berkomunikasi, ya kan, dalam konteks jadi melihat situasi, kemudian dia belajar dan kemudian dia cepat. Maka indah sekali ketika orang itu jadi diberi kebiasaan, yaitu senang belajar, senang melihat, senang membaca sesuatu, lalu kemudian dia menyesuaikan dan mengambil pelajaran dari sesuatu itu. Ya. Dan indah sekali di antara salah satu cara untuk mengingatkan orang adalah dengan belajar. Misalnya kalau mau bisa ngomong baik, coba ikut seminar dan kamu menjadi narasumber. Nanti akan tahu bagaimana cara menertibkan omongan, menggunakan bahasa yang tepat. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, maka atau dengan diperintah. Jadi diperintah itu juga cara pendidikan yang baik juga. Jadi melakukan sesuatu diperintah, nanti ketika tidak bisa dia akan mikir, mencari dan seterusnya. Maka meskipun nanti ada kelirunya dan ada salahnya, jadi belajar yang paling cepat adalah diperintah. Nah, kemudian dimarahin sama yang merintah itu cepat sekali. Nah, jadi menyiapkan sesuatu dalam satu malam, ya begitu. Maka maka cepat sekali. Nah, ini adalah bentuk cekatan yang dihadapannya. Jadi ada beberapa masalah yang harus membutuhkan pengambilan sikap. Iya. Yang berikutnya di antara cekatan adalah bila sesuatu itu adalah di luar jangkauan atau dianggap sangat kritis atau berbahaya. Ya, bagaimana? Maka ini yang sangat menentukan sebetulnya masalah khibrah. Khibrah itu namanya pengalaman. Makanya dulu ada ungkapan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi orang yang sudah berulang kali jadi melakukan dan mengalami sesuatu, maka bila ada orang lain menanyakan sesuatu yang mirip dengan itu, maka dia akan tersenyum. Udah biasa, itu udah berlalu buat gue. Nah, kan begitu. Nah, maka jadi khibrah ini penting. Jadi pengalaman itu adalah penting, dan masa lalu kita yang kita alami kemarin-kemarin ini adalah jadi menjadi pengalaman kita. Makanya orang yang sering kepentok masalah itu adalah sebuah kecerdasan. Banyak orang yang sangat sulit kondisinya, malah dia menjadi orang sukses. Nah, jadi kalau mau jadi orang sukses, cekatan, silahkan kepentok-pentok, maka jadi itu akan pinter. Orang yang jadi hidupnya linier, normal dan seterusnya, ini orang yang bebel biasanya, karena tidak ada tantangan. Ya. Jadi inilah kemudian jadi kondisi-kondisi sulit seperti kayak sekarang ini pandemi, ya kan, itu jadi akan bisa menaikkan keinginan, kecerdasan, kemauan, terobosan yang mungkin bisa 5, 10 dan 100 kali lipat. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu adalah jadi termasuk cekatan luar biasa. Jadi saya kira itu, dan harus membangun kepribadian dari sisi sifat-sifat yang baik. Karena di dalam tubuh manusia itu tentu ada
sifat dasar dua, sifat dasar baik dan sifat dasar buruk. Mana yang kemudian mendapatkan respon yang cukup, maka dia akan dominan, ya kan? Jadi termasuk sifat cekatan tadi itu adalah sifat yang positif, sehingga orang yang cekatan, yang maknanya cerdas, maka dengan melihat situasi yang ada itu tidak pernah jadi bingung. Karena apa? Karena sudah ada di dalam tubuhnya seperti itu. Jadi yang ungkapan la tusadimu nawamisal kaun fa innaha ghallabah. Kamu jangan bertabrakan dengan hukum alam, ya kan, arus, karena itu akan menggilas kamu. Tapi pandailah jadi untuk berliak-liuk dengan apa situasi yang ada. Maka orang yang cekatan itu akan pandai untuk berstrategi. Jadi di dalam kesulitan-kesulitan yang ada, dan kemudian tentu adalah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu juga yang bisa disampaikan, dan bangunlah jadi kepribadian yang cekatan, kepribadian yang bersifat positif, dan keluar dari juz 10 ini meskipun jadi temanya sangat beragam, jadi kita bisa mendapatkan dan bisa bisa lolos, ya kan, dari kesulitan-kesulitan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya kira itu yang bisa disampaikan, dan saya ulang 3 kali, saya kira itu yang bisa disampaikan. Jadi mudah-mudahan hebat dan cekatan, dan tidak bengong, tidak bingung, ya kan. Dan alam ini ya pasti kadang bersama kita dan kadang tidak bersama kita, tapi kita akan terus membersamai alam ini, karena ya kita selalu mohon tetap diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan sehat walafiat bisa berbuat dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.